Dari hewan-hewan antropomorfis dalam gulungan Choujou Giga hingga manga awal abad ke-20 dan film pertama Katsuro Sasin pada tahun 1911 anime telah tertanam dalam sejarah kolektif kita. Saat ini anime masih menjadi topik pembicaraan utama di seluruh dunia, tetapi ada satu seri manga yang menghubungkan semuanya. One Piece. Nomor 10. One Piece secara luas dianggap sebagai mahakarya dalam bercerita. Dan pada tahun 2024, manga ini dinobatkan sebagai komik terlaris sepanjang masa. Merangkum One Piece adalah tugas yang sulit. Dengan lebih dari 1000 bab, ringkasan singkat hampir mustahil dilakukan. Ceritanya berlatar di zaman keemasan bajak laut setelah eksekusi Goldie Roger yang telah menemukan harta karun terbesar yang dikenal manusia, One Piece. Sebuah artefak yang menjadi pusat cerita setelah Roger menginstruksikan dunia untuk menemukan harta karun terbesarnya. Di pusat cerita, yang berasal dari sebuah desa kecil adalah Monkey D. Luffy, seorang anak biasa yang memakan buah iblis yang mampu memberikan kekuatan magis kepada siapapun yang memakannya. Dalam kasus Luffy, itu adalah buah karet yang memungkinkannya untuk meregang seperti karet. Karakter ini mengidolakan bajak laut berambut merah Shanks yang telah menyelamatkannya dari ular laut dan mengorbankan lengannya dalam proses tersebut. Sebelum Shanks meninggalkan Luffy, dia memberinya topi jerami, barang paling berharga milik karakter tersebut yang kemudian menjadi inspirasi nama kelompok bajak lautnya. Selain kemampuan tubuh karetnya yang unik, yang membedakan Luffy dari karakter lainnya adalah dia satu-satunya karakter yang menggunakan gear kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Gear adalah aplikasi khusus dari kekuatannya yang memungkinkan dia memanipulasi beberapa aspek anatominya, seperti aliran darah, pembesaran tulang, dan pemadatan otot. Pada Gear 2, Luffy dapat menggunakan kemampuannya untuk memompa lebih banyak darah ke kakinya, sehingga dia bisa meningkatkan kecepatan dan kekuatan. Pada Gear 3, dengan menggigit ibu jarinya, tulang-tulangnya bisa mengembang, menciptakan anggota tubuh yang sangat besar yang bisa mengalami kerusakan serius. Pada Gear 4, dia bisa mengembangkan otot-ototnya untuk tujuan pertahanan dan penyerangan. Luffy membangkitkan Gear kedua di chapter 388 dalam manga saat bertarung melawan agen CP9 Blue Eno selama arc Enies Lobby. Mulai dari saat inilah efek domino mulai terjadi. Setelah episode serial anime tersebut, internet menjadi heboh dan terobsesi melihat Luffy mengeksplorasi kemampuannya. Momen berikutnya terjadi di episode 288 yang merupakan chapter 403 dari manga. Pada episode inilah Luffy menggunakan Gear 3 untuk mengembangkan tulangnya, khususnya ukuran tinjunya, sehingga ia bisa menghancurkan pintu baja yang kuat. Video reaksi dari momen ini dengan cepat membanjiri media sosial. Dengan para penggemar anime dan influencer, merekam reaksi mereka terhadap momen yang mendebarkan ini. Namun, ini bukanlah akhir dari ekspresi terkejut yang akan diterima serial ini. Dalam manga chapter 784 dan episode 726 serial televisi, Luffy mengaktifkan Gear 4 saat pertarungannya dengan Doflamingo. Dia melemparkan pukulan berat dengan menarik kembali tinjunya ke dalam lengan dan melepaskannya dengan kekuatan besar. Dan sekali lagi, internet pun ramai membicarakannya. Berbagai subreddit One Piece pun dipenuhi dengan kegembiraan, dan segera muncul pertanyaan berikutnya. Apakah Luffy akan mencapai Gear 5? Jarak antara setiap peningkatan ini adalah ratusan episode. Siapa yang tahu kapan Gear 5 akan muncul? Tapi Gear 5 level terakhir adalah bentuk kebangkitan buah iblis, puncak kekuatan Luffy. Peristiwa ini pasti akan sangat penting, tapi para penonton harus menunggu. Sementara itu, konsep Luffy mencapai Gear 5 hanyalah sebuah teori. Pada episode 1071, Luffy terpaksa menghadapi amarah Kaido sang binatang buas, makhluk terkuat di dunia yang dulunya merupakan salah satu dari 4 kaisar. Para penggemar benar-benar dikejutkan di episode ini dalam berbagai hal. Secara umum, karakter utama biasanya tidak menemui ajalnya, namun di arc negeri Wano inilah hal itu benar-benar terjadi. Selama pertarungan antara Luffy dan Kaido, sang penjahat berhasil menguasai keadaan dan akhirnya mengalahkan karakter yang sangat dicintai tersebut. Para penonton dibuat tegang saat jantung Luffy berhenti berdetak. Suaranya perlahan menjadi bisikan, lalu akhirnya hening. Namun saat itulah Gomu Gomu no Mi mulai terbangun. Cahaya putih yang bersinar menyelimuti tubuhnya, membuatnya pucat, memelintir tubuhnya, menghidupkannya kembali dan mengubahnya menjadi pejuang pembebasan. Gear 5 mematahkan trope shonen tradisional dengan fisika kartun yang belum pernah terlihat sebelumnya, yang selaras dengan kepribadian Luffy dan tema kebebasan mutlak. Gear 5 memberikan karakter tersebut kemampuan untuk bertarung tanpa batasan.
Dia menggunakan kemampuan seperti kartun, seperti membengkokkan tubuhnya dengan cara yang mustahil dan mengubah sekelilingnya menjadi karet. Kemajuan ini memungkinkan Luffy untuk melihat musuh-musuh kuatnya seperti mainan, dan kemampuan ini mencapai puncaknya di episode 1076 saat pertarungan lain melawan lawan sebelumnya. Dengan menggunakan kekuatan barunya yang telah bangkit, Luffy memberikan pukulan kuat menghantam Kaido langsung ke ruang magma, sehingga mengakhiri kekuasaannya. Momen ini mengangkat Luffy dari seorang underdog yang kreatif menjadi sosok yang sangat kuat, mampu menantang entitas terkuat dan menang dengan mudah. Nomor 9. 5 tetua pertama kali muncul di chapter 233 manga episode 151. Serial ini berperan sebagai antagonis utama di arc Egghead. Namun, mengingat tindakan mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, serta keterlibatan mereka yang mendalam dalam alur cerita, bisa dibilang mereka adalah antagonis penting di seluruh seri One Piece. Yang membentuk kelompok ini adalah Saint Marcus Mars, Dewa Pejuang Lingkungan, Saint Topman Mercury, Dewa Perang Keadilan, Saint Ethan Baron Nosturo, Dewa Pejuang Keuangan, Saint Shepard Japeter, Dewa Pejuang Pertanian, dan Saint Vigerland Garling, Dewa Pejuang Ilmu Pengetahuan dan Pertahanan. 5 tetua yang mungkin para penonton kira hanyalah politisi, tapi betapa salahnya anggapan itu nantinya. Kemampuan transformasi mereka, seperti yang diketahui para penggemar, berasal dari kontrak iblis, bukan dari kebangkitan buah iblis seperti biasanya. Mereka memiliki kemampuan telepati dan dapat berubah menjadi monster mitos, termasuk cacing pasir raksasa dan kuda kerangka. Entitas kolektif inilah yang mengejutkan dan membuat ngeri seluruh komunitas anime ketika terungkap bahwa urusan mereka mungkin jauh lebih gelap dari yang diperkirakan. Momen itu terjadi di chapter 908 episode 889 selama arc Levely. Selama arc ini, bajak laut tepi jerami bergerak melawan bajak laut Big Mom dan kelompok Luffy menuju ke negeri Weno. Di sisi lain, pasukan revolusioner sedang mempersiapkan langkah selanjutnya, sementara para bangsawan dari seluruh dunia mulai berkumpul untuk konferensi Levely. Belum ada yang tahu, tapi di bagian seri inilah kebenaran tentang siapa yang sebenarnya mengendalikan semuanya terungkap. Dan ternyata bukan pemerintahan kolektif seperti yang diyakini para penonton, melainkan satu entitas tunggal. Setelah pertemuan antara karakter Cobra, Doldo, dan Fujitora, semua anggota keluarga kerajaan berkumpul di sekitar meja dan memulai konferensi Levely itu. 5 tetua itu berbicara tentang pertemuan dengan Cobra dan menegaskan bahwa kekacauan yang semakin meningkat memerlukan pembersihan besar-besaran. Dari sana mereka menuju ke Tahta Kosong, sebuah kursi di kastil Penjia. Tahta Kosong itu melambangkan tidak adanya satu penguasa dunia yang memastikan kesetaraan di antara negara-negara. Namun hal ini sudah lama menjadi kebohongan, menipu para penonton untuk percaya bahwa memang seperti itulah kenyataannya. Kini, yang duduk di atas tahta kosong itu adalah sosok misterius, yang bahkan lebih misterius daripada para tetua itu sendiri. Dia adalah Saint Narona Emu. Pada saat inilah narasi yang telah lama dipegang oleh para penonton dan penggemar mulai terurai. Penempatan Emu di atas tahta hanya bisa berarti satu hal. Dialah yang mengendalikan segalanya selama ini. Menguatkan konsep ini dan membongkar siapa sebenarnya para tetua serta siapa yang mereka wakili adalah saat mereka bersama-sama membungkuk kepada Raja Dunia. Saat berlutut di hadapan Sang Pencipta, kelima tetua itu meminta untuk mengetahui nama yang menurutnya adalah cahaya yang harus dipadamkan dari dunia. Identifikasi terhadap cahaya tersebut masih bersifat spekulatif, dengan banyak penonton percaya bahwa target pembersihan itu adalah Nefertari Vivi yang keluarganya memberontak melawan pemerintah dunia. Namun, tersebar di lantai terdapat gambar-gambar target alternatif, termasuk Luffy, Kurohige, dan Putri Shirahoshi yang tertusuk pedang. Momen ini memperkuat gagasan bahwa dunia dijalankan oleh satu entitas. Entitas yang tidak diketahui atau hanya sedikit diketahui oleh publik. Episode-episode tersebut memicu gelombang spekulasi mengenai identitas Imu, kekuatan yang ia miliki, dan perannya di Void Country. Sebuah era yang tidak memiliki catatan sejarah arkeologi dan diyakini sebagai masa di mana kejahatan terburuk yang mungkin dilakukan oleh pemerintah dunia lalu ditutupi oleh 5 tetua. Nomor 8. Shanks berambut merah. Karakter yang didolakan Luffy adalah kepala bajak laut rambut merah dan merupakan salah satu dari 4 kaisar di dunia baru. Shanks adalah sosok penting dalam hidup Luffy setelah menyelamatkannya 12 tahun yang lalu. Dia menginspirasi Luffy untuk mengikuti jalannya sendiri sebagai bajak laut dan suatu hari nanti melampauinya. Karakter inilah yang memberinya topi jerami yang melambangkan gagasan bahwa mereka akan bertemu lagi.
Interaksi inilah yang memungkinkan Luffy memakan Gomu-no-Mi. Sebagai kontras langsung dengan Shanks, ada karakter yang bertekad untuk menggulingkan 4 kaisar demi mengukuhkan dirinya di dunia baru, Eustace Kid, yang berfokus pada balas dendam dan kejayaan. Dia adalah Kapten Bajak Laut Kid dan merupakan salah satu dari 12 orang yang dianggap sebagai generasi terburuk. Selama 2 tahun pelatihan Luffy, Kid menantang Shanks dan dalam prosesnya dia kehilangan 1 lengan, seperti yang dijelaskan hanya di manga pada bab 928. Setelah kejadian ini, dia mencoba membentuk aliansi dengan 2 kelompok bajak laut lainnya, berharap bisa menantang bajak laut rambut merah. Namun, tantangan ini gagal setelah serangan Kaido yang berujung pada pemenjaraan. Namun, kehilangan 1 lengan dan dipenjara tidak cukup untuk menahan Kid. Dan keinginannya untuk membalas dendam berakhir di tempat yang tak terduga. Pertemuan antara Kid dan Shanks terjadi di One Piece bab 1079 episode anime 1112 selama arc Elbaf, dan pertarungan yang telah lama dinantikan itu benar-benar luar biasa. Selama beberapa dekade, para penggemar sangat ingin melihat si rambut merah beraksi, dan akhirnya saat itu pun tiba. Berlayar di lautan lepas, bajak laut rambut merah mendapati diri mereka menghadapi bajak laut Kid, khususnya karena serangan mereka di Elbaf. Kid memasuki pertempuran, percaya bahwa dia akan melawan seorang kaisar lagi, namun ternyata dia justru terpojok oleh armada Shanks yang tidak dia duga. Kaisar berambut merah itu memerintahkan mereka untuk mundur, tetapi sebelum kru dapat meninggalkan lokasi, Kid mulai mengumpulkan semua benda bermagnet di kapalnya dan bersiap untuk serangan Dempang itu. Serangan railgun andalan Kid yang sangat merusak itu akan menghancurkan seluruh armada Shanks. Namun sebelum dia bisa melancarkan serangan itu, Shanks menggunakan kemampuan melihat masa depan dan menyadari apa yang akan dilakukan Kid. Untuk menggagalkan niatnya, sang kaisar melepaskan sesuatu yang sangat tak terduga, sebuah peristiwa yang akan menghebohkan seluruh komunitas anime. Shanks melancarkan Kamusari, satu serangan Divine Departure. Shanks meluncur di udara menuju ke arah Kid melompat dari kapal ke kapal. Saat dia mencapai lawannya, pedangnya sudah terhunus. Kid tidak berdaya dan senjatanya kemudian dihancurkan, menyebabkan ledakan besar yang menghancurkan kapal. Dengan bantuan Dory dan Brogy, kru tersebut tenggelam dan kalah. Pertarungan inilah yang dianggap sebagai pertarungan sepihak tercepat dalam sejarah One Piece. Hanya membutuhkan beberapa detik bagi Shanks untuk mengalahkan rivalnya dan menyelamatkan bajak laut rambut merah. Ini juga merupakan pertama kalinya para penggemar melihat sang pahlawan beraksi sungguhan, dan juga pertama kalinya karakter tersebut menggunakan kemampuan khusus ini, sebuah teknik yang sebelumnya hanya digunakan oleh Raja Bajak Laut Roger. Nomor 7 yang berperan sebagai karakter kunci lainnya di One Piece adalah marinir yang sangat terkenal dan sangat kuat. Wakil Laksamana Monkey D. Garp juga dikenal sebagai Garp si Tinju, ayah dari Monkey D. Dragon dan kakek dari pihak ayah Monkey D. Luffy. Dia mengawasi kelahiran Portgoose D. Ace dan membesarkan Luffy saat masih bayi sebelum mempercayakan mereka berdua kepada keluarga Dadin. Karakter inilah yang dianggap sebagai satu-satunya marinir yang mampu menantang Raja Bajak Laut, dan dia juga memegang gelar sebagai pahlawan angkatan laut. Garp dianggap sebagai legenda hidup, marinir terkuat sepanjang masa dan bisa membelah seluruh benua hanya dengan sebuah hantaman kepala. Yang membuat karakter ini sangat unik adalah kekuatan fisik supermanusia dan penguasaan ketiga hakinya tidak berasal dari buah iblis. Keahliannya adalah memberikan pukulan berlapis haki Busoshoku yang bisa menghancurkan gunung dan meratakan seluruh pulau seperti galaksi. Impact pertama kali digunakan di episode 1114 benar-benar memenuhi ekspektasi yang sudah lama dinantikan para penggemar dan menimbulkan kehebohan di berbagai forum diskusi. Pada episode ini yang berjudul Untuk Murid Tercinta, tinju wakil Laksamana Garp dia melancarkan Galaxy Impact Punch. Semua itu dilakukan demi menyelamatkan Koby sang pahlawan, seorang kapten angkatan laut yang bertugas di unit pasukan khusus Sword. Koby adalah murid yang dibimbing langsung oleh Garp, sehingga dia sangat penting bagi wakil Laksamana tersebut. Di episode ini, Koby mendapati dirinya berada di Hachinosu, dikelilingi oleh sekelompok pemburu hadiah yang bersiap untuk mengakhiri hidupnya. Namun, saat mereka mulai menembak, bunga-bunga justru keluar dari senjata mereka menggantikan peluru logam. Senjata api itu pun menjadi tidak berguna. Hibari telah menggunakan salah satu penemuan Vegapunk untuk mengubah bubuk mesiu menjadi bunga, sementara Kujaku menggunakan kemampuannya untuk menjebak para pemburu hadiah. Selama momen-momen ini, Garp telah mempersiapkan serangannya, dan meskipun Koby bersikeras bahwa dia tidak pantas diselamatkan, Laksamana itu tetap melakukannya. Dia meluncurkan kapalnya ke udara menggunakan tinjunya dan menungganginya menuju pulau.
di mana dia melepaskan serangan galaksi Impact yang belum pernah terlihat sebelumnya, menghancurkan kota dan mengalahkan para pemburu hadiah. Nomor 6. Berperan sebagai karakter pendukung lain di dunia One Piece adalah Portgas the Ace. Ace yang sama yang diasuh oleh Monkey D. Garp setelah kematian Roger. Dia tumbuh menjadi dikenal sebagai Ace si Pinju Api dan pernah menjadi kapten bajak laut Spade sebelum direkrut ke dalam bajak laut Shirohige. Karakter ini memakan buah iblis Mara-Mara Nomi tipe Logia yang memungkinkannya untuk menciptakan, mengendalikan, dan mengubah seluruh tubuhnya menjadi api. Dia memiliki kemampuan untuk melepaskan api dalam jumlah besar, yang dapat menyebabkan kerusakan berskala besar. Tinju apinya mampu memusnahkan kota-kota. Dan selain itu, Ace adalah salah satu dari sedikit orang di dunia One Piece yang bisa menggunakan ketiga jenis haki, meskipun dia jarang menggunakannya saat bertarung. Meskipun manga tidak menjelaskan penggunaan haki Busoshoku dan haki Kenbunshoku, namun manga mengungkapkan bahwa haki milik Ace bersifat berapi-api. Sampai-sampai kehadirannya saja sudah cukup untuk menghentikan badai salju di pulau itu, seperti yang terlihat saat ia tiba di Pulau Drum, di mana tidak ada salju yang turun selama sehari penuh. Para kreator membuat penonton mudah terikat dengan karakter ini, dan seperti kebanyakan serial, novel, dan film yang dicintai, ia harus mengalami akhir yang tragis sebelum waktunya. Meskipun sudah diceritakan di manga, kematian Ace tetap menarik perhatian besar pada serial anime ini karena hati para penonton di seluruh dunia hancur. Pada episode 483, Ace harus diselamatkan. Dia ditahan untuk dieksekusi di Marineford setelah ditangkap oleh bajak laut Kurohige. Dalam upaya untuk menyelamatkannya, Luffy bekerja sama dengan bajak laut Shirohige dan menjalankan misi yang berhasil menyelamatkan Ace, setidaknya untuk sementara waktu. Sakazuki yang sebelumnya dikenal sebagai Laksamana Akainu menyimpan kebencian mendalam terhadap bajak laut dan percaya bahwa keadilan mutlak harus ditegakkan. Luffy akhirnya menjadi target berikutnya tepat setelah penyelamatan Ace. Dan Ace yang memiliki kebutuhan obsesif untuk melindungi Luffy dengan segala cara, ditambah dengan harga dirinya sendiri memutuskan untuk melindungi saudara angkatnya dalam momen yang mengguncang seluruh komunitas anime. Sakazuki, sosok terkuat di dunia, menunjukkan kemampuan yang sebanding bahkan melebihi milik Ace. Dia memakan Magunomi, buah iblis yang memungkinkannya untuk menciptakan, mengendalikan, dan mengubah tubuhnya menjadi magma. Dalam adegan tersebut, Ace menyadari bahwa kemampuan apinya tidak sebanding dengan Sakazuki, dan ia justru berdiri tepat di jalur serangan musuh, Magma Punch yang datang, dan sebuah tinju lava panas menembus dada karakter kesayangan itu. Kamera menyorot dekat ke kartu Vivra milik Ace yang terikat pada kekuatan hidupnya, terbakar dan menghilang. Luffy melihat dengan terkejut dan para bajak laut lainnya yang marah melihat kejadian itu langsung menyerang Laksamana Angkatan Laut. Sementara itu, Ace jatuh ke pelukan saudaranya dan mengingat kembali masa lalunya, mengenang tujuan hidupnya. Marco dan Vista bergegas membantunya, namun mereka menyadari bahwa organ dalamnya telah hangus terbakar dan tidak bisa diselamatkan lagi. Ace tidak akan selamat, dan di saat-saat terakhirnya, dia berterima kasih kepada Luffy atas semua yang telah dia lakukan dan kepada semua orang lainnya karena telah mencintainya. Dan pada saat itu, hati semua orang hancur. Nomor 5. Muncul sebagai wakil Presiden Barakworks di episode 67 One Piece adalah Nico Robin, debut sebagai Miss All Sunday, yang kemudian dikenal sebagai Cahaya Revolusi atau dengan julukannya Anak Iblis. Robin adalah anggota ke-6 yang bergabung dengan bajak laut Topi Jerami, bertugas sebagai arkeolog kelompok dan perwira senior armada besar Topi Jerami. Sebagai pengguna Heni Hananomi, buah iblis tipe Paramecia, Robin mampu menumbuhkan banyak anggota tubuh, mata, dan telinga dari permukaan manapun. Menariknya, kemampuan ini tidak terbatas pada tubuhnya sendiri, tetapi juga pada tubuh musuhnya dan bahkan benda mati. Kemampuan ini memungkinkan karakter penting ini tidak hanya melumpuhkan musuh-musuhnya, tetapi juga menjadikannya mata-mata yang handal. Dia menggunakan keahliannya untuk mencengkeram, menahan, dan mematahkan tulang lawan-lawannya. Robin bahkan bisa membuat klon penuh dari dirinya sendiri, yang disebut sebagai klon Hana, dan dia juga bisa menciptakan anggota tubuh raksasa yang dikenal sebagai Manos Gigantis. Bentuk terkuatnya disebut demonya Fleur, yaitu versi iblis raksasa dari dirinya sendiri, dan kemampuan-kemampuan ini membuatnya sangat efektif melawan lawan yang lebih besar atau kelompok. Selama Arc Water 7, bajak laut Topi Jerami dihadapkan pada ancaman besar dari CP9, organisasi pembunuh yang bekerja sama dengan pemerintah dunia. Organisasi bayangan tersebut mengancam akan menggunakan Buster Call terhadap para bajak laut, yaitu serangan oleh 5 wakil Laksamana yang pasti akan sangat menghancurkan.
Di episode 251, Robin meminta untuk berbicara dengan Iceberg, mengungkapkan bahwa dia rela mengorbankan dirinya demi topi jerami. Dia menjelaskan bahwa dia akan menyerahkan diri kepada CP9 dan bahkan membantu mereka mendapatkan cetak biru dari senjata kuno. Dia hanya akan melakukannya jika krunya diizinkan pergi dengan selamat. Menguatkan gagasan bahwa Robin rela mengorbankan kebebasannya demi teman-temannya adalah kenyataan bahwa sepanjang seri ditunjukkan bahwa dia merasa dirinya tidak layak untuk hidup, bahagia, dan berteman. Dia telah diburu sejak usia 8 tahun, dicap sebagai iblis, dan dikhianati oleh sebagian besar orang yang mengenalnya. Karena hal itu, dia mengembangkan rasa rendah diri yang sangat mendalam. Pembicaraan tentang pengorbanan diri itu baru akan mencapai puncaknya beberapa episode kemudian di episode 278 selama arc Enies Lobby. Robin sedang dalam proses melakukan pengorbanannya, menyerahkan dirinya kepada pemerintah dunia. Bajak laut topi jerami berusaha menghentikannya, berdiri bersama sebagai satu kesatuan dan menegaskan bahwa Robin adalah teman mereka dan dia tidak akan ditinggalkan. Dan disinilah Robin mengungkapkan ketakutan terbesarnya, yaitu dianggap sebagai beban oleh krunya. Karena membiarkan dia tetap tinggal, berarti dunia akan menjadi musuh bajak laut topi jerami. Namun, para kru tetap bersikeras untuk berjuang demi dirinya. Robin menyatakan bahwa suatu hari dia akan menemui ajalnya dan waktu itu seharusnya sekarang. Pemerintah dunia memperingatkan kru di bawah bahwa mereka tidak berdaya melawan mereka, sambil menyebarkan simbol organisasi mereka di atas bendera. Silga King atas perintah Luffy membakar bendera tersebut dan akhirnya menyatakan perang kepada mereka. Adegan tersebut kemudian berubah dari bagus menjadi sebuah mahakarya yang luar biasa. Robin melihat bahwa teman-temannya memutuskan untuk tetap berada di sisinya, bahkan jika itu berarti harus melawan dunia, mulai menangis. Luffy menyuruhnya untuk mengatakan bahwa dia ingin hidup, dan kru lainnya ikut mendorongnya untuk mengatakan itu. Setelah beberapa saat ragu, akhirnya dia mengucapkan keinginannya yang telah lama didambakan. Sambil menangis, "Aku ingin hidup." Dan momen dramatis yang luar biasa ini membuat internet heboh. Nomor 4. Di pusat seluruh seri One Piece berdiri Gola D. Roger, bajak laut legendaris yang menjadi kapten bajak laut Roger dan satu-satunya yang memegang gelar Raja Bajak Laut. Dia memiliki artefak legendaris yang menjadi asal nama seri ini. Dia juga ayah kandung Ace. Meskipun tidak memiliki buah iblis, karakter ini mencapai puncak kekuatan melalui penguasaan ketiga haki, termasuk haki persenjataan, pengamatan, dan haki penakluk. Dia menggunakan pedang agung yang dikenal sebagai Ace dan memiliki kemampuan untuk melapisi serangannya dengan haki penakluk, menciptakan gelombang kejut jarak jauh yang menghancurkan. Yang menjadi rival legendaris jangka panjangnya adalah Shirohige. Para rival yang tidak dianggap sebagai musuh menunjukkan rasa hormat yang mendalam satu sama lain. Pertarungan mereka paling didorong oleh keinginan untuk bersaing dengan satu-satunya orang yang sepadan dengan mereka, mengukur kekuatan satu sama lain yang seringkali berujung pada bentrokan antara kru mereka. Shirohige yang juga dikenal sebagai Edward Newgate adalah seorang bajak laut legendaris dan kapten dari bajak laut Shirohige. Dia dianggap sebagai pria terkuat di dunia dan orang yang paling dekat dengan One Piece setelah kematian Roger. Berbeda dengan rivalnya, Shirohige memang memakan buah iblis yaitu Goro-Goro no Mi yang memungkinkannya untuk menghasilkan gelombang kejut dan gempa bumi. Kekuatan inilah yang diyakini sebagai buah iblis terkuat dan termasuk dalam kelas Paramecia. Menurut Sengoku, Shirohige memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Meskipun kedua karakter ini dikenal sebagai rival utama, penonton belum pernah melihat mereka benar-benar bertarung. Setidaknya sampai episode 965 yang berjudul Menyilangkan Pedang, Roger dan Shirohige. Hal ini berlanjut ke episode 966. Pertarungan ini terjadi selama arc Negeri Wano dalam kilas balik Oden dan berlangsung hingga 3 hari dalam momen yang menegangkan, membuat penonton tidak bisa berhenti membicarakannya di forum diskusi online. Adegan ini digambarkan sebagai mahakarya tersendiri yang dimulai dengan kilas balik Oden saat dia dan bajak laut Shirohige tiba di sebuah pulau, hanya untuk melihat kru Roger sedang menjarahnya. Oden yang bersemangat untuk melawan lawan yang lebih kuat memutuskan untuk menghadapi Roger. Sebelum dia sempat bertarung dengan Raja Bajak Laut, sebuah serangan kuat dari Roger langsung membuatnya kalah. Setelah melihat Oden tumbang, Shirohige turun tangan, menandai pertama kalinya dalam anime para rival ini bertarung secara langsung. Konflik berlanjut ke episode berikutnya, dengan kedua pihak tampak sama-sama antusias untuk bertemu satu sama lain. Pertarungan pun dimulai, bahkan kru dari kedua pihak juga mulai saling bertarung. Selama 3 hari berikutnya, konflik terus berlangsung.
Karena para rival memiliki kekuatan masing-masing yang luar biasa, energi besar pun menghancurkan lingkungan sekitar. Pulau itu menghadapi gempa bumi dan ledakan dahsyat dari kedua belah pihak. Tanah retak, batu-batu melayang di udara, dan pohon-pohon tercabut dalam pertarungan yang sangat dinantikan ini. Yang menyatukan semuanya adalah ketidakmampuan kedua lawan untuk benar-benar menyentuh satu sama lain. Kekuatan mereka terlalu besar sehingga tidak memungkinkan salah satu dari mereka mendekat. Pada hari ketiga, gencatan senjata diumumkan. Dengan Roger maupun Whitebeard tidak ada yang mampu mengalahkan satu sama lain. Pertempuran pun berakhir dan pada hari keempat, pertukaran hadiah antara kru rival berlangsung. Peristiwa itu menjadi momen budaya besar bagi komunitas One Piece yang menggambarkannya sebagai sesuatu yang bersejarah dan megah. Nomor 3. Bagian dari perkembangan karakter dan latar belakang Monkey D. Luffy dan Portgas the Ace adalah Sabo, saudara mereka yang lahir dari keluarga bangsawan. Merasa tertekan dan terkekang oleh status orang tuanya, Sabo melarikan diri dari rumah dan bergabung dengan Luffy dan Ace saat usianya baru 10 tahun. Selama 662 episode One Piece, karakter ini hanya muncul dalam kilas balik Luffy. Karena hanya beberapa bulan setelah ia mulai hidup sebagai gelandangan, Sabo tampaknya menemui ajalnya. Menyadari bahwa orang tuanya mungkin akan segera menangkapnya, karakter tersebut mencoba melarikan diri. Dia naik ke kapal dan berlayar meninggalkan daerah itu. Namun kapalnya dihancurkan oleh naga langit yang dikenal sebagai bangsawan dunia, Sein Jalmak, yang menganggap kapal itu sebagai pemandangan yang mengganggu. Topinya yang rusak dan barang-barang pribadinya kemudian ditemukan dan Sabo diduga telah meninggal dunia. Namun seperti halnya di setiap serial atau film, jika tubuh seorang karakter tidak pernah benar-benar muncul, biasanya mereka belum benar-benar pergi. Ini adalah kenyataan yang akan dihadapi komunitas One Piece di episode 633 setelah kematian Ace. Di arc Dressrosa, terungkaplah apa yang disebut sebagai pengungkapan terbaik dalam sejarah One Piece. Setelah kematian Ace di episode sebelumnya, Luffy bertekad untuk memenangkan Mera-Mera Nomi, buah iblis yang dulunya milik kakaknya yang telah tiada. Untuk memenangkannya, dia harus ikut serta dalam turnamen yang diadakan di koridor Coliseum. Luffy menyembunyikan identitasnya sebagai Lucy, sebuah penyamaran yang segera terbongkar saat wajah yang dikenalnya muncul. Wajah itu adalah Sabo yang datang ke Colosseum untuk melindungi Mera-Mera Nomi. Sabo mengungkapkan identitasnya kepada saudaranya yang menyebabkan luapan emosi. Kemunculannya yang tiba-tiba dan tak terduga membuat para penonton terkejut, tapi tidak seheran saat terungkap bagaimana dia selamat dari naga langit dan kemana saja dia selama ini. Sabo menjelaskan bahwa Monkey D. Dragon, ayah Luffy dan pemimpin pasukan revolusioner, menyelamatkannya dari kapal yang hancur. Namun Sabo terluka parah dan akhirnya tidak sadarkan diri. Ketika akhirnya dia terbangun, diketahui bahwa ingatannya telah hilang. Melupakan bahwa dia memiliki keluarga yang terikat sumpah, karakter tersebut mendedikasikan hidupnya untuk pasukan, menjadi kepala staf, dan diakui sebagai orang nomor 2 di seluruh organisasi di bawah Panglima tertinggi Dragon. Di adegan inilah penonton mengetahui bahwa ingatan yang terlupakan itu telah kembali, bangkit kembali. 10 tahun kemudian setelah mendengar bahwa saudaranya sudah tiada, dalam momen yang luar biasa, Sabo mengambil Mera-Mera Nomi milik Ace, membawa warisan saudaranya dengan memakan buah iblis tersebut dan menjadi Kaisar Api Sabo. Nomor 2. Sosok di balik kemenangan Luffy yang dianggap internet paling kontroversial di One Piece adalah Charlotte Katakuri, saudara kembar 3 yang paling tua dari Daifuku dan Offin. Katakuri adalah salah satu dari 3 komandan manis bajak laut Big Mom, sekaligus Menteri Bunga di Pulau Tado. Dia berperan sebagai antagonis sekunder dalam arc Whole Cake Island. Katakuri memakan Mokinomi, buah iblis yang memberinya kemampuan untuk menciptakan, mengendalikan, dan mengubah tubuhnya menjadi Moki. Moki miliknya tebal dan lengket, memungkinkannya untuk menjebak musuh-musuh terkuat. Kemampuan-kemampuan ini umumnya digunakan dalam pertarungan jarak dekat, memungkinkan karakter tersebut untuk menumbuhkan banyak sulur mochi yang berfungsi sebagai tangan dan kaki. Sulur-sulur ini juga dapat dilapisi dengan haki persenjataan, menghasilkan pukulan yang kuat dan tendangan yang mengesankan. Kekuatannya digambarkan sangat menghancurkan, memungkinkannya menghindari serangan yang dilapisi haki, membuat Katakuri menjadi sangat berbahaya. Pada arc inilah bajak laut topi jerami menghadapi amarah Big Mom dan terjebak di Pulau Whole Cake setelah mengacaukan pesta tehnya. Para bajak laut merencanakan pelarian, namun rencana tersebut digagalkan ketika bajak laut Big Mom berusaha menghentikan mereka. Namun Luffy melihat sebuah kesempatan yang memungkinkan krunya untuk melarikan diri tanpa terluka.
Di episode 852, Luffy membawa dirinya dan Katakuri masuk ke dunia cermin, berharap bisa menghentikannya agar tidak menggagalkan pelarian, dan akhirnya memaksa pertarungan 1 lawan 1 yang kembali membuat penonton tegang. Katakuri menganggap Luffy sebagai ancaman langsung bagi Big Mom dan berusaha mengakhiri kekuasaannya saat itu juga. Episode ini diberi judul yang tepat, pertarungan sengit dimulai, Luffy versus Katakuri. Pertarungan pun berlangsung dengan cepat dan kedua belah pihak saling berusaha untuk mendapatkan keunggulan. Katakuri menggunakan kemampuan prediksinya untuk menentukan kekuatan apa yang akan Luffy gunakan selanjutnya, yang bisa dihentikan dengan tinju mochi raksasanya. Tinju raksasanya menghantam dinding, membuat Luffy terjatuh ke tanah. Dia segera bangkit dan mengaktifkan Grizzly Magna. Katakuri kembali meluncurkan 2 tinju besar dengan mudah membuat Luffy kewalahan. Setelah beberapa kali percobaan gagal lagi, bajak laut topi jerami terbenam ke dalam tanah oleh kaki mochi raksasa. Katakuri mengumumkan bahwa dia tidak melihat kemenangan di masa depan lawannya, sebuah pernyataan yang membuat tegang. Pertarungan itu terganggu oleh para Sparrow yang memanggil Katakuri untuk memberitahunya bahwa kru topi jerami telah melarikan diri dan menanyakan bagaimana hasil pertarungannya dengan Luffy. Dan tepat saat itu, bajak laut tersebut sadar kembali dan menyerang lawannya dengan Elephant Gatling. Katakuri menghindari serangan itu dan membalasnya. Dia kemudian dipukul berulang kali dengan tinju mochi besar. Selama beberapa jam berikutnya, yang berlanjut ke episode berikutnya, pertarungan terus berlangsung dengan pola yang sama tanpa henti hingga episode 855. Pada saat ini, Katakuri sudah mulai lelah dan untuk pertama kalinya dalam pertarungan, dia terjatuh setelah terkena pukulan dari Luffy. Tapi itu tidak membuatnya tersungkur lama. Katakuri melihat ke arah para koki yang bersembunyi di bayangan yang sudah menunggu dengan gerobak makanan. Dia mulai kesal karena kegigihan Luffy membuatnya terlambat untuk meriandanya. Dia kemudian mengakhiri pertarungan, memberikan penghormatan kepada lawannya atas ketidaksediaannya untuk menyerah. Pertarungan berakhir dengan Luffy tertimbun di bawah tumpukan mochi yang mencekik. Di episode berikutnya, Luffy berhasil membebaskan diri dari kurungan mochinya dan menyerang rivalnya, menggunakan haki observasi untuk menghindari pukulannya dan memukul rahangnya. Luffy mengaktifkan Gear 4 yang baru saja dipelajarinya, memungkinkannya untuk mendapatkan keunggulan. Pertarungan yang melelahkan ini berlangsung hingga episode 871, membuat para penonton bertanya-tanya siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Dalam pertukaran terakhir, kedua petarung sama-sama kelelahan, namun Luffy masih mampu berdiri setelah Katakuri jatuh, membuatnya mendapatkan rasa hormat yang besar. Sebelum akhirnya tak sadarkan diri, Katakuri bertanya kepada Luffy apakah dia akan kembali untuk mengalahkan Big Mom, dan tersenyum lega setelah mendapat konfirmasi bahwa Luffy akan melakukannya. Nomor 1. Sebagai navigator bagi bajak laut topi jerami, Nami si kucing pencuri adalah saudara angkat dari Nojiki. Keduanya merupakan anak yatim piatu. Dia juga berperan sebagai perwira senior armada besar topi jerami dan merupakan anggota ketiga kru setelah bergabung selama arc Orange Town. Menariknya, dia adalah salah satu dari sedikit anggota kru topi jerami yang tidak menggunakan buah iblis. Sebaliknya, dia mengandalkan kecerdasannya sendiri, kemampuan navigasi, dan senjata tongkat iklim yang memungkinkannya mengendalikan cuaca menggunakan tongkat dan awan hidup Zeus. Ada banyak momen di One Piece yang membuat penonton kagum pada Nami, tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan aksinya di arc Negara Wano episode 1008 yang berjudul Penyerahan Diri Nami, Serudukan Keras Ulti. Dalam episode ini, Marco sedang bertarung melawan Big Mom, sementara Apu dikejar oleh anggota topi jerami Zoro dan Drake yang berusaha mendapatkan sampel antibodi darinya. Chopper terinfeksi oleh Ice Oni, sementara Brook yang tidak memiliki kulit atau darah tetap tidak terpengaruh oleh gigitannya. Sementara sebagian besar anggota topi jerami sedang teralihkan perhatiannya, Nami dan Usopp terpaksa melarikan diri dari Ulti dan Pechuan yang ingin membalas dendam setelah serangan sebelumnya yang dilakukan oleh 2 anggota bajak laut topi jerami tersebut. Pengejaran yang menegangkan itu berhenti di sebuah pemandian umum di mana Nami telah terpojok. Ulti mengalahkannya dan memberikan hantaman kepala yang kuat membuatnya terjatuh ke tanah. Usopp maju untuk campur tangan, tetapi baik Ulti maupun Pejuan berhasil mengalahkannya. Karena tidak ada pilihan lain, Nami memutuskan untuk menyerah yang memicu kekacauan di seluruh komunitas One Piece. Namun, kemarahan itu berubah menjadi keterkejutan dan kengerian ketika karakter tersebut diberikan ultimatum yang tak terduga. Dan dia meresponsnya dengan cara yang tidak terduga pula. Ulti menyarankan bahwa jika Nami tidak mengakui bahwa Kaido akan menjadi Raja Bajak Laut, bukan Luffy, dia akan dieksekusi. Alam bawah sadar Nami pun kembali ke masa lalu.
ke saat pertama kali dia bertemu dengan Luffy yang membelanya melawan penindasnya Arlong. Dia juga membebaskan desanya. Mengingat cinta yang dia rasakan bersama krunya, Nami membuat pengorbanan terbesar. Meskipun sangat ketakutan, dia bersikeras bahwa dia tidak akan berbohong demi menyelamatkan nyawanya, dan menyatakan kepada Ulti bahwa Luffy pasti akan menjadi raja bajak laut. Kemungkinan pengorbanan itu memicu lonjakan besar aktivitas di forum diskusi One Piece. Para penonton tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dan sekarang, seorang karakter yang sangat dicintai terancam dihapus dari seri untuk selamanya, hanya ada dalam Kilas Balik. Untungnya hal itu tidak terjadi, karena tepat pada waktunya, Tama dan hibrida anjing singa babi miliknya, Komachio, muncul. Komachio menggigit kepala Ulti dan Nami pun terbebas. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like. Jangan lupa juga untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar tetap mengikuti semua unggahan kami selanjutnya. Nama saya Top 5 Announce dan sampai jumpa di video berikutnya.